Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudari. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur pagi hari ini untuk kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat. Mari Tuhan berkati biarlah apa yang kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Dengan judul perumpamaan tentang anak yang hilang, sedangkan tema renungan kita pagi hari ini adalah anak yang hilang. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab ada perumpamaan yang menceritakan tentang seorang anak yang bungsu dan anak yang sulung. Nah, kita melihat bahwa seorang anak ini, anak bungsu, dia pergi dan meninggalkan rumahnya untuk merantau. Nah, kita melihat bahwa ayahnya ini sangat kaya dan kita melihat bahwa si bungsu ini ingin untuk menikmati apa yang menjadi bagiannya, dan dia meminta kepada ayahnya untuk memberikan hak dia sebagai anak sulung. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa kita tahu bahwa cerita ini bagaimana si bungsu pada akhirnya menyadari dan kembali kepada bapaknya. Nah, kita melihat bahwa kita tahu bahwa sikap bapak selalu sama. Bapak yang penuh dengan kasih, bahkan status sang anak juga tetap ada. Kita melihat bahwa tetapi dari perumpamaan ini kita dapat belajar beberapa hal kebenaran di dalam melalui si bungsu ini. Kita melihat bahwa dalam cerita anak yang hilang, si bungsu meninggalkan rumah dan meminta bagian warisannya kepada bapaknya. Dan dia pergi merantau dan berfoya-foya sehingga dia menghabiskan semua hartanya. Singkat cerita, kita melihat bahwa pada akhirnya ia kelaparan dan tidak ada seorang pun yang memberi dia makan. Nah, kita melihat bahwa sampai-sampai apa yang menjadi ampas binatang ya hendak dimakannya. Pada saat itulah ia mulai menyadari akan keadaannya. Itu di ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan, Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa anak bungsu ini menyadari keadaannya bahwa sungguh penting dan menjadi kata kunci dalam kehidupan si bungsu. Jadi, orang justru saat menghadapi persoalan, pergumulan justru menjauh daripada Tuhan, bahkan jatuh di dalam dosa. Kebanyakan orang saat menghadapi persoalan lebih memilih untuk menyerah. Tetapi kita melihat di sini bahwa sebagai anak bungsu dia menyadari keadaannya dan pada akhirnya ia kembali kepada bapaknya karena kasih bapak tidak pernah hilang dalam kehidupannya sebagai anak. Sebagian orang saat diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan mereka akan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun berbeda dengan si bungsu ini. Saat ia menyadari, dia menyadari bahwa ia sangat kelaparan. Ia sadar, ia ingat akan rumahnya dan ia ingat juga kepada bapaknya. Nah, kita melihat bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Bapak Ibu, biarlah renungan singkat pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa apapun yang kami lakukan, bahkan dosa sekalipun, kami menjauh daripada Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.